Pemirsa, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu, apakah berlaku dalam keluarga antara orang tua kepada anak dan sebaliknya? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Membesarkan dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Setelah anak cukup dewasa dalam norma-norma kehidupan di Indonesia, anak diharapkan dapat membalas budi baik orang tua dengan membiayai kehidupan mereka di masa tuanya. Namun apakah harus demikian? Atau bagaimana seharusnya? Kita lihat yuk. Surat 3 orang anak yang menyerahkan pengasuhan ibunya yang lanjut usia ke Pati Jompo di Malang, Jawa Timur viral. Mereka beralasan tak memiliki keuangan yang cukup untuk tempat tinggal ibunya. Sang ibu pun hanya pasrah dan berharap suatu hari nanti anak-anaknya dapat merawat langsung dirinya. Viralnya peristiwa ini membuka isu sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu sandwich generation, yaitu orang dewasa yang menanggung hidup keluarganya, namun juga masih menanggung hidup orang tuanya. Fenomena ini sudah terjadi lama di Indonesia. Kalau kita merujuk pada masa yang lebih lampau, itu sesuatu hal yang dianggap biasa gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, dan memang sebenarnya itu mungkin untuk saat ini pun masih sesuatu yang dianggap biasa, walaupun mungkin untuk saat ini bagi sebagian keluarga itu lebih condong untuk mau tinggal di rumah yang berbeda dengan orang tuanya. Bagi sebagian mungkin nilai bahwa anak yang terbaik untuk mengurus orang tua itu masih ada, dan itu masih diyakini sebagai satu hal yang terbaik bagi sebagian. Gitu. Yeah. Tetapi bagi sebagian lain itu bukan jadi hal yang mutlak lagi gitu. Tetapi bagi mereka pilihan tadi misalnya pilihan Panti Werda gitu ya, itu mulai menjadi juga alternatif pilihan selain tadi misalnya yang merawat anaknya gitu. Data BPS mencatat jumlah lanjut usia di Indonesia hingga tahun 2019 mencapai 25,7 juta jiwa atau 9,6% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah lansia yang hidup sendiri tidak bersama keluarga terdapat 9,38% dari total jumlah lansia. Artinya, lansia yang tinggal seorang diri jumlahnya lebih banyak daripada yang hidup bersama anak-anaknya. Ironisnya, 10 juta lansia atau 40% dari jumlah lansia yang hidup sendiri termasuk pada kelompok pengeluaran terbawah, lulusan SD hingga tak sekolah yang bahkan tak memiliki penghasilan, sehingga mereka membutuhkan dukungan hidup dari anak-anak mereka. Namun demikian, tak semua anak mampu membiayai orang tua mereka. Oleh karena itu, perencanaan keuangan pribadi menjadi kunci lepas dari saling ketergantungan pada siapapun di masa sekarang maupun di masa tua nanti. Seperti yang dilakukan oleh Sulianto, ayah satu orang anak yang juga membiayai orang tuanya bahkan sejak masa remaja. Siapa saja yang Anda biayai dalam kehidupan sehari-harinya? Ya pasti orang tua, anak, keluarga sendiri ya, sama keluarga yang lain, adik. Gitu. Oh gitu, jadi keluarga sendiri itu aja berapa orang? Ya kebetulan saya anak baru satu, jadi istri ya kita bertiga. Bertiga, lalu kemudian ada adik berapa orang lagi yang adik dibiayai? Ada satu, lalu ada kakak juga. Kakak juga, berarti ya, ada 2 orang lagi, dan orang tua, berarti ya. Ada 3 plus 3, berarti 6 yang betul. Menjadi apa istilahnya tuh, tanggungan Anda saat ini gitu. Ya. Merasa berat nggak? Awalnya iya. Awalnya iya, karena kita kan harus punya uang lebih ya istilahnya ya untuk termasuk di dalamnya untuk membiayai hal itu semuanya. Gitu. Oh begitu. Awalnya jadi cukup kepikiran juga, beban juga, tapi begitu jalanin ya lewat aja. Kalau sampai sekarang bagaimana situasinya? Ya sampai saat ini ya semua berjalan dengan baik sih. Semua berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik.
bagaimana cara Anda melewati semuanya itu dengan baik begitu? Karena kan tadinya awalnya berat pasti tentu karena penghasilan belum Betul. mantap. Tapi sekarang bagaimana gitu menjalan? Bagaimana cara solusinya? Ya, yang pertama, setiap ada kesempatan apapun, ya bisa menghasilkan uang ya, tentu yang benar ya, tentu yang baik, ya pasti Tuhan sertain juga. Jadi setiap ada kesempatan sekecil apapun ya ambil aja. Belajar mengelola uang gitu yang sederhana. Ya, Oh itu aja harus belajar tuh ya? Oh iya belajar, karena itu Untuk kan mengelola keuangannya. Iya, nyisiin uang, nyimpen setiap bulan atau setiap minggu, itu kan kebiasaan. Jadi kita harus melatih kebiasaan itu disimpan pelan-pelan, simpen dikit-dikit gitu. Pak Suli harus bayar 6 orang. Betul. Tapi kan juga ada masa depan nanti itu. Betul. Masa tuanya Pak Suli. Betul. Nah, bagaimana Anda mengelola keuangan itu untuk sampai yang masa yang akan datang? Nah, yang pasti kan punya tabungan gitu. Nah, dari situ ya kita kelola pelan-pelan sambil cari peluang yang lain. Contoh peluang lain yang pernah diambil apa saja? Misalnya kita belajar saham, forex. Yang seperti ini sangat menolong ya? Iya, sangat menolong. Oh, Jadi gitu. harus belajar dulu. Oh, harus belajar. Harus menyisakan waktu lah. Belajar untuk meningkatkan diri serta mencari peluang baru menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemasukan sehingga kita dapat menolong keluarga atau siapapun yang membutuhkan. Orang tua tentu tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak mereka di hari tuanya. Namun sebagai bentuk bakti anak-anak kepada orang tua, anak-anak diharapkan untuk merawat orang tua di masa tuanya. Dan akan lebih baik jika dengan perencanaan keuangan yang matang di masa kini untuk masa yang akan datang. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.